Halo semuanya, perkenalkan saya Olivia Febrianti dari kelas 10-an nomor absen 31. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Teresha Maita Ileana, nomor absen 34 dari kelas 10H. Selamat pagi semuanya, nama saya Velen Florencia dari kelas 10H, absen 35. Pertama-tama saya ingin menjelaskan tentang pendahuluan usaha kami. Di sini ada deskripsi usaha, di mana usaha kami adalah food catering. Catering adalah istilah umum untuk usaha yang melayani pemesanan berbagai makanan dan minuman siap saji. Pemesanan artinya berbentuk online dan bersifat pre-order. Pelanggan dapat mengorder terlebih dahulu sehingga menyediakan kami sebagai penyedia jasa untuk memasak dan akhirnya membuat barang dan makanan dan minuman untuk disediakan kepada pelanggan. Artinya kami memiliki jangka waktu yang lebih luas dan memiliki kebebasan untuk berkreasi. Lalu di sini kelebihannya adalah food catering tidak membutuhkan interaksi secara tatap muka atau secara langsung. Yang kedua adalah latar belakang. Di dalam latar belakang ini saya akan menjelaskan tentang 3 bagian utama. Di sini ada A, B, dan C. A akan berisi tentang pengamatan dan observasi yang telah kami lakukan pada bisnis Burusita selama beberapa hari ini. Pertama-tama, nama brand Burusita adalah Adikta. Bisnis ini berupa bisnis food catering ala snack Italia. Artinya Burusita ini menghasilkan makanan-makanan dari dessert dan menu hidangan berat yang terinspirasi dari hidangan-hidangan khas Italia. Nah, di sini Burusita memulai usahanya dari hobi kecil dan dia memulainya saat terjadi pandemi COVID-19. Maka ia dengan perlahan dan dengan kerja kerasnya akhirnya membuat bisnis ini. Ia memulai bisnisnya secara tradisional dan menyebarkannya secara tradisional juga. Sehingga akhirnya kami masuk ke dalam poin kedua yaitu B, di mana menurut kami ada kekurangan dan juga kelebihan dari bisnis Burusita ini. Pertama-tama kelebihan Burusita ya ala snack Italia. Ya dapat dikatakan di Indonesia lumayan jarang ya, biasanya Belanda, Inggris, Amerika seperti itu kan. Nah di sini di Burusita menghasilkan makanan berupa lasagna, tiramisu dalam porsi yang besar. Burusita itu menghasilkan makanan dalam porsi yang besar untuk menghemat packaging dan biaya satuannya. Karena kalau kita membuat satu packaging saja yang kecil segini, kita membutuhkan kardus yang besar juga, plastik yang besar juga, sehingga ya kita menghabiskan dana. Tetapi ya kelebihan bagi produsen dapat menjadi kekurangan bagi konsumen. Karena di sini konsumen tidak dapat mencicipi makanan terlebih dahulu sehingga mereka ya kurang yakin untuk membeli porsi sebesar itu. Sedangkan Burusita hanya menyediakan porsi yang besar-besar. Sehingga di sini kami menemukan, wah, ada ruang untuk berinovasi dan ada ruang untuk berkreasi. Selain itu juga kan bisnis Burusita hanya berkembang dari mulut ke mulut. Ya bekerja sih karena Burusita ya sudah sampai di titik ini. Tetapi menurut kami supaya usaha Burusita dapat berkembang ya dibutuhkan promosi yang lebih modern. Sehingga di poin B ini kami menemukan kesalahan dan juga kelebihan dari Burusita. Lalu poin ketiga, setelah dianalisis bisnis Burusita, kami akhirnya memutuskan untuk memilih bisnis ini sebagai proyek P5 kita. Kami menyetujui beberapa perkembangan yang ingin kami lakukan. Sehingga kami menarik kembali bisnis Burusita dan mengembangkannya di bawah nama Italian Quest, di mana nama ini akan dijelaskan di beberapa slide berikutnya. Perencanaan usaha baru ini berfokus pada pemasaran dan cara yang tepat untuk mendapatkan jangkauan yang lebih luas. Karena ya Burusita itu sebagai seseorang yang tumbuh dan berkembang di generasi sebelum adanya sosial media, gadget dan lain-lain, Burusita mungkin kurang mengerti dan kurang memahami cara mengoperasi sosial media dan aplikasi-aplikasi yang ada di gadget-gadget kami hari ini. Sehingga
Menurut kami, dengan kemampuan kami dan sudut pandang kami sebagai generasi muda dan yang sudah mengenal baik lika-liku cara pikir remaja dan konsumen, menurut kami memiliki sudut pandang yang baru untuk memulai bisnis yang baru di sini. Selanjutnya, kami akan membahas tentang visi dan misi. Usaha food catering yang didirikan oleh Bu Rusita ini tentunya memiliki visi dan misi yang sama dengan para pengusaha individu lainnya, yang dimana para pengusaha ini mencoba untuk mendapatkan keuntungan atas usaha yang telah diciptakannya. Tentunya tujuan awal dari membuat suatu usaha adalah untuk mencari keuntungan, baik itu untuk membiayai hidup kita, menafkahi keluarga, dan lain-lainnya. Selanjutnya tentu visi di sini adalah untuk memperkenalkan produk atau makanan snack-snack ala Italia kepada masyarakat Indonesia. Kebanyakan mungkin di masyarakat kecil tidak pernah mencobai atau mencicipi snack Italia karena takut biayanya terlalu mahal atau tidak sesuai dengan seleranya. Di sini kami ingin memperkenalkan snack-snack Italia dengan harga yang lebih terjangkau sehingga masyarakat dapat mengenali snack-snack Italia dan mendapatkan alternatif berupa food catering yang mungkin dapat membantu mereka dalam mempersiapkan hidangan setiap harinya. Selanjutnya, kami di sini memiliki visi dan misi untuk mengembangkan bakat kami melalui outlet yang sehat dan bermanfaat. Artinya apa? Dengan melalui food catering seperti Bu Rusita yang tadinya hanya merupakan hobi dan interest atau ketertarikan terhadap bidang kuliner, ia ubah dan ia rakit menjadi suatu keterampilan yang dapat ia sediakan untuk masyarakat. Sayangnya di sini tidak semua orang menyukai makanan tersebut karena ya sesuai selera ya. Maka di sini salah satu misi yang berkelanjutan dari Bu Rusita dan juga kami untuk di masa depannya adalah untuk mengembangkan usaha kami sehingga dapat menarik lebih banyak minat pembeli dan juga memperluas jangkauan pasar kami secara online ataupun offline. Selanjutnya ada jenis dan tujuan usaha, di mana di sini saya ingin menjelaskan tentang perbedaan usaha-usaha tertentu. Pertama ada street vendor. Street vendor itu berupa gerobak kecil ataupun stall-stall kecil yang biasanya disediakan di pinggir jalan. Biasanya makanan di sini berkisaran dari 2.000 sampai dengan 20.000, tetapi biasanya tidak melewati 50.000. Namun kekurangan dari street vendor ini mungkin kurang formal ya, jadi dapat mengakibatkan kekurangan pembeli karena ya faktor higienisnya ya, mungkin kurang higienis. Lalu selanjutnya ada dine-in restaurant, di mana ini lebih formal ya, dan ini biasanya meliputi pelanggan yang walk-in, masuk ke dalam jika ada kebanyakan pelanggan maka masuk dalam waiting list. Tetapi dalam restoran ini disediakan makanan secara langsung setelah pelanggan membeli dan mengorder, dan dibuat di situ di jam itu juga. Lalu ketiga ada food catering, di mana food catering ini berbeda dengan kedua bisnis sebelumnya ini, karena food catering itu bersifat online dan tidak mengharuskan interaksi antara penjual dan pembeli secara langsung. Karena street vendor ya kita masih harus ngomong dengan pemilik gerobaknya, dan restoran kita harus ngomong dengan kasirnya atau waitressnya. Tetapi di sini food catering umumnya tidak membutuhkan komunikasi yang berlebihan, tetapi semua informasi dan cara mengorder sudah disediakan secara online, baik itu melalui website, Instagram, sosial media lain-lainnya. Jenis usaha food catering ini termasuk ke dalam usaha catering, di mana dalam usaha tersebut kami melayani berbagai macam makanan melalui pemesanan, yaitu yang kami sediakan snack Italia. Kami menyediakan snack berupa lasagna, tiramisu, puding, dan lain-lainnya. Lalu di sini tujuan dari food catering ini apa ya? Jika tidak membutuhkan interaksi, maka tujuannya untuk apa? Berkurangnya interaksi antara penjual dan pembeli bertujuan untuk meningkatkan kepraktisan bagi masyarakat.
karena food catering ini biasanya ditujukan kepada event-event tertentu atau bahkan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari masyarakat. Misalnya untuk pekerja dan pelajar yang mungkin tidak memiliki selang waktu yang luas untuk memasak dan menyediakan hidangan yang sehat bagi diri mereka untuk setiap harinya. Sehingga di sini tujuan kami adalah tentunya untuk mendapatkan keuntungan dan keuntungan ini akan kami pakai sebagai modal untuk berjualan dan juga menghidupi usaha kami. Tetapi selain itu, tujuan kami adalah untuk membantu masyarakat untuk dapat menyediakan kesehatan dalam makanan mereka dan gizi dalam makanan mereka, serta menyediakan outlet selera makanan yang dapat menyesuaikan dengan kriteria masyarakat tertentu seperti remaja. Oke, selanjutnya yang kedua adalah analisis usaha. Yang pertama adalah peluang usaha. Nah, di sini yang akan saya jelaskan adalah 3 hal pokok. Yang pertama, menurunnya kasus COVID-19 membuat peluang untuk memperkenalkan produk melalui toko offline. Jadi mungkin sebelum COVID-19 ini mereda, saat sedang tinggi-tingginya kasus tersebut, tentu usaha catering ini mengalami kendala dalam memperluas jangkauan dalam memperkenalkan produk-produknya yang mungkin biasanya hanya dari tetangga dekatnya, teman dekatnya, atau mungkin dari keluarganya. Namun dengan menurunnya kasus COVID-19 ini bisa memperluas jangkauannya, bisa memperkenal produknya ini lebih jauh lagi dengan toko-toko offline atau dengan toko kafe, toko makanan ringan yang dijual di sekitar tempat produksinya. Jadi dari sini bisa lebih dikenal oleh masyarakat, membeli jadi lebih mengetahui dan lebih mengenal food catering ini. Selanjutnya adalah kekuatan produksi menjadi peluang usaha mulai dari rasanya, keindahan, bentuk, dan juga warna produknya. Jadi kekuatan produksi ini bisa disebut juga sebagai SDM-nya atau sumber daya manusianya, kayak bagaimana seorang mengelola makanan tersebut untuk menghasilkan makanan dengan rasa yang enak, dengan bentuk dan juga tekstur yang sesuai yang diinginkan, dan juga warnanya yang indah. Hal tersebut bisa tentunya menarik minat dan juga perhatian bagi pembeli, khususnya bagi kaum anak-anak dan juga remaja untuk membeli makanan tersebut. Yang dimana tentunya ketika mereka membeli dan mereka mengetahui rasanya dan juga keindahan dari produk tersebut, mereka akan memperkenalkannya, mereka akan mempromosikannya secara tidak langsung kepada orang-orang yang menjadi teman dekat mereka atau orang-orang di sekitarnya untuk istilahnya membeli atau mencoba usaha catering kami. Nah, terus yang ketiga adalah sumber daya alam atau SDA-nya atau bahan baku yang disukai oleh kaum anak dan juga remaja. Jadi sumber daya alam yang kami sediakan atau bahan bakunya untuk food catering ini kan adalah makanan Itali, di mana makanan Itali ini berbahan baku seperti pasta, keju mozzarella, daging cincang, dan lain-lain. Yang tentunya bahan baku tersebut dapat diolah menjadi snack ringan Itali yang dimana makanan tersebut akan disukai oleh anak-anak dan juga remaja. Kenapa? Karena makanan tersebut mempunyai rasa yang gurih, rasa yang tentunya tidak biasa dengan snack-snack di Indonesia yang berbanding. Jadi hal tersebut bisa menarik minat dari kaum anak-anak dan juga remaja, sehingga peluang usahanya tersebut akan berkembang dari kaum-kaum tersebut dan bisa dikenal lebih luas oleh masyarakat. Oke, balik lagi dengan saya. Kini saya akan menjelaskan tentang tantangan usaha. Tantangan usaha yang dialami oleh Bu Rusita dalam bisnis ini tentunya adalah pandemi COVID-19. Naiknya dan berkembangnya bisnis ini disebabkan oleh pandemi tersebut, tetapi tentunya penurunannya juga dapat disebabkan oleh pandemi tersebut. Karena kini pandemi sudah berakhir, maka peluang dan sumber utama
konsumen dari bisnis ini mulai menurun. Karena tadinya konsumen-konsumen Burusita itu tidak dapat meninggali rumah, sehingga sangat praktis sekali untuk mengorder makanan secara food catering, sehingga makanan tersebut dapat diorder dengan siap saji, tetapi masih mempraktiskan keamanan dan kehigienisan saat-saat kami melalui pandemi yang dapat menularkan virus yang berbahaya. Sehingga di sini bisnis Burusita berkembang sangat pesat. Lalu selanjutnya, apa yang terjadi jika pandemi ini berakhir? Ya tentunya masyarakat mulai kembali ke aktivitas mereka masing-masing, dan toko-toko yang keseharian mulai membuka kembali, sehingga mengurangi pasar konsumen yang dapat ditargetkan dalam bisnis ini. Konsumen kini mulai kembali membeli makanan mungkin di convenience store dan toko-toko kecil yang lebih dekat dengan area bekerja mereka dan lain-lainnya. Selanjutnya adalah permasalahan selera. Sebagai masyarakat Indonesia yang kita memiliki banyak sekali budaya, sehingga kami juga memiliki banyak sekali makanan, sehingga masyarakat Indonesia cenderung melekat pada makanan-makanan tradisional Indonesia. Hal ini tidak buruk tentunya, tetapi mungkin hal ini membuat ragu banyak masyarakat, atau bahkan menghentikan masyarakat untuk mencoba cuisine baru, hidangan-hidangan baru dari bangsa-bangsa lainnya. Padahal ya itu berupa pengalaman kan, tetapi mungkin dari pandangan mereka kami membutuhkan melestarikan makanan Indonesia, atau mungkin jangan banyak-banyak makan Italia, itu mah makanan masyarakat luar, mungkin banyakkan kalori apa-apa, mending ya nasi aja lah, gak sesuai dengan selera masyarakat Indonesia yang biasanya makan nasi kan. Ya mungkin ini dapat menjadi tantangan bagi usaha kami, bagaimana caranya menarik konsumen untuk mencoba dan menyesuaikan selera mereka dengan hidangan-hidangan yang kami sediakan. Lalu terakhir tentunya promosi. Karena bisnis ini food catering, berarti kami tidak dapat menyediakan offline store untuk mempromosikan usaha-usaha kami. Misalnya banyak pembeli memasuki suatu toko terlebih dahulu untuk melihat secara langsung, karena ya orang tentunya akan skeptis dan bersifat selektif ya. Jadi mereka harus mengobservasi terlebih dahulu dan memastikan tentu kualitas produk tersebut. Tetapi karena bisnis kami itu purely berdasar pada online, kami tidak memiliki toko offline, sehingga tantangan kami terbesar adalah terus-menerus pumping out iklan dan promosi. Kita harus terus-menerus menjalankan promosi, tetapi hal ini dapat ya menjadi tantangan karena sulit ya untuk menghasilkan ads atau iklan-iklan yang sesuai tren dan mengikuti zaman dan tidak membosankan, sehingga ya kami membutuhkan training dalam mungkin ilmu komunikasi dan marketing, atau membangun tim baru tentang yang bertugas untuk marketing produk kami, sehingga kami dapat memastikan bahwa produk kami akan selalu ada di algoritma dan melekat pada pikiran masyarakat. Selanjutnya ada potensi usaha. Potensi usaha ini dapat dilihat dari fleksibilitas dan juga ketersediaan pasar suatu bisnis. Bisnis food catering ini mulai berkembang bahkan di restoran-restoran populer seperti misalnya Mujigae. Mujigae memiliki restoran offline, tetapi mereka juga memiliki jasa food catering, di mana mereka menyediakan makanan yang sama yang seperti mereka sediakan di restoran offline-nya, tetapi mereka dapat memesannya untuk event-event besar dan menyediakan porsi yang besar. Sehingga di sini potensi usaha kami mungkin kedepannya kami dapat membuka juga offline store-nya, sehingga kami dapat menarik lebih banyak masyarakat untuk mencoba bisnis kami, sehingga kami akhirnya mencapai jangkauan yang sangat luas. Ketika kami dapat mencapai level ini seperti Mujigae, kami dapat mendapatkan kontrak-kontrak dengan agen-agen tertentu dan berkomunikasi dengan masyarakat
untuk meng-schedule dan merencanakan untuk event-event besar. Di mana di sini tentunya kami akan mendapatkan keuntungan yang lebih besar dan kami dapat menyediakan makanan yang dalam porsi lebih besar, dan juga melalui event ini kami memiliki potensi untuk menyebarkan nama kami lebih luas lagi, sehingga dalam jangka panjang usaha ini memiliki potensi yang sangat besar jika mendapatkan kontrak tertentu dengan agen-agen dan organisasi perusahaan lain-lainnya, sehingga nama kami dapat terkenal di masyarakat luar. Lalu ada kelemahan usaha. Kelemahan usaha kami ini mirip dengan tantangan usaha kami, yaitu makanan yang kami sediakan berupa snack Italia. Tentunya hal ini tidak umum bagi masyarakat Indonesia, artinya tidak semua orang menyukai makanan yang kami sediakan atau bahkan tidak cocok dan mempunyai alergi tertentu. Lalu selanjutnya makanan yang kami sediakan ini bukanlah makanan yang dapat dikonsumsi setiap saatnya. Artinya makanan ini lumayan berat ya, dan tentunya seperti makanan lain-lainnya tidak dapat dikonsumsi setiap harinya, sehingga ini dapat mengakibatkan kekurangan konsumen setelah beberapa hari tertentu. Nah, hal ini mengakibatkan poin ketiga juga, yaitu minat pembeli yang tidak menentu dan tidak dapat dijadwalkan pada waktu tertentu. Biasanya pembeli yang kami dapatkan itu merupakan pelanggan yang sudah lama berlangganan dengan kita dan jarang sekali mendapatkan pelanggan-pelanggan baru. Mungkin hal ini yang dapat tertolong oleh promosi kita, tetapi biasanya pembeli itu tidak menentu karena ya banyak sekali food catering di luar sana, dan food catering kami hanya menyediakan ya ala Italia. Mungkin pembeli dapat bosan atau mungkin terlalu berlebihan makan ini, jadi mereka harus bertolak ke makanan yang lebih sehat dan lain-lainnya. Selanjutnya, konsumen itu tidak dapat mengetahui jika produk yang mereka beli itu sesuai dengan apa yang kami promosikan di media sosial. Ya tentunya kelemahan kami sekali lagi adalah kami tidak mempunyai store konvensional, sehingga kami tidak dapat mengembangkan image kami secara langsung dan berinteraksi dengan pelanggan dan mungkin memperkenalkan pelanggan secara lebih ramah, lebih friendly. Pada hari ini, saya akan mempresentasikan tentang tugas P5 yang sudah saya buat dengan kelompok saya selama beberapa minggu belakangan ini. Yang akan saya bahas pada presentasi atau kesempatan saya hari ini adalah aspek produksi. Pokok pembahasan yang pertama ada variasi produk. Produk yang kami jual itu sangat-sangat bervariasi. Dalam kategori pasta, kami menyediakan beberapa hidangan, seperti spaghetti brulee, makaroni scutel, dan lasagna. Untuk kategori pasta sendiri, kami menyediakan beberapa bentuk daging olahan. Jadi, kami menjual produk kami dengan berbagai macam jenis daging, tidak hanya satu daging ya. Contohnya itu berupa daging ayam, sosis sapi, smoked beef, dan meatballs. Sedangkan untuk menu yang selanjutnya yaitu dessert, kami menyediakan puding dan tiramisu. Untuk puding sendiri, kami menyediakan rasa coklat. Lalu, pokok pembahasan yang selanjutnya adalah waktu dan tempat produksi. Untuk tempat produksi sendiri, karena ini adalah usaha food catering, kami memilih untuk memproduksinya di salah satu rumah kami saja. Karena dalam bisnis food catering sendiri yang terpenting adalah jasa pelayanan produk dan produk yang kami jual. Jadi untuk tempat memproduksi tidak terlalu dipermasalahkan dan tidak memerlukan biaya yang terlalu besar. Karena produksi bisa kita lakukan di tempat tinggal. Selain itu, untuk waktu produksi kami membutuhkan kurang lebih 5 jam per hari. Sudah termasuk dengan waktu proses pengemasan produk ya. Kami memulai membuat produk kami di pagi hari, sehingga produk sudah bisa diantarkan ke konsumen pada siang hari hingga sore harinya. Selanjutnya adalah peralatan produksi yang kami gunakan. Tentu saja peralatan-peralatan yang kami gunakan berhubungan dengan kegiatan masak-memasak ya, karena produk yang kami jual adalah makanan. Untuk peralatan yang kami gunakan sendiri adalah kuali besar, spatula,
wadah yang banyak dan besar, parutan keju, panci, oven, aluminium foil untuk membungkus produk, sendok, kompor, pisau, talenan, dan blender. Lalu pokok bahasan selanjutnya adalah bahan baku produksi kami. Karena menu yang kami jual itu terbagi dalam 2 jenis, yaitu main course dan dessert, maka pada pembahasan kali ini saya akan membagi menjadi 2. Untuk menu main course kami, seperti yang sudah saya sebutkan tadi, kami menyediakan lasagna, macaroni skutel, dan spaghetti brulee. Maka, bahan baku yang kami gunakan adalah tepung, susu putih, mentega, bawang putih, bawang bombay, telur, beberapa jenis daging, dan beberapa jenis keju juga. Sedangkan menu dessert, seperti yang saya sudah sebutkan juga, kami menyediakan tiramisu dan puding coklat. Maka bahan-bahan yang kami gunakan adalah gula pasir, coklat bubuk, susu kental manis, coklat paste, vanilla paste, susu cair, tepung custard, whipping cream, keju, vanilla paste, espresso, Nutrijel, Milo, coklat bubuk, tepung maizena, dan juga garam. Selanjutnya, untuk pokok bahasan yang terakhir adalah proses produksi produk kami. Untuk proses produksi, kami yang pertama kali lakukan adalah memasak atau membuat semua produk. Jadi, satu-satu menu produk kami akan kami buat seperti yang sudah saya jelaskan tadi di pagi hari. Setelah semua produk jadi, tentu saja kami akan mempackage atau membungkus produk kami dengan rapi dan simpel serta aman, sehingga produk kami bisa menarik perhatian pelanggan dan membuat pelanggan yang memesan produk kami itu nyaman. Nah, tentunya setelah semua produk sudah rapi dan sudah dikemas, kami akan melakukan proses yang terakhir, yaitu mengantar produk kami ke rumah konsumen. Selanjutnya ada bab keempat, yaitu meliputi strategi usaha dan inovasi. Pertama-tama kami akan menjelaskan tentang kondisi pasar. Di mana kondisi pasar ini pada zaman modern, kebiasaan masyarakat cenderung lebih konsumtif. Artinya apa? Ini dapat menjadi peluang bagi bisnis kami untuk menarik konsumen-konsumen. Yang kedua ada kondisi konsumen, di mana kondisi konsumen ini adalah suatu keadaan lingkungan yang mengakibatkan situasi perilaku konsumen tertentu pada waktu dan tempat tertentu. Di dalam bisnis ini, pangsa pasar kami adalah remaja dan juga anak-anak. Konsumen kami dituju pada konsumen yang bertempatan di sekitar daerah Bekasi. Tentunya konsumen kami adalah remaja dan anak-anak, sehingga budget yang mereka miliki sangat limited ya. Maka oleh sebab itu kami harus menyediakan harga yang terjangkau untuk mereka. Maka kami menyediakan harga dalam kisaran 10.000 sampai 25.000. Hal ini dapat dikatakan masih terjangkau untuk kaum pelajar dan lain-lainnya. Yang ketiga ada strategi pemasaran, di mana strategi pemasaran kami berfokus pada satu hal utama, yaitu aplikasi TikTok. TikTok, aplikasi yang paling hits digunakan oleh masyarakat belakangan ini. Mengapa begitu? Aplikasi ini menyediakan konten berupa short term video. Nah, di sini menjadi peluang bagi bisnis kami untuk menyediakan berbagai macam iklan. Konten-konten TikTok biasanya berkisaran dari beberapa detik saja sampai menit kadang-kadang ya. Sehingga kami juga memiliki ruang untuk menghasilkan konten dari yang pendek-pendek sehingga ke panjang-panjang. Tetapi pengguna pun tidak akan meng-skip atau melewati video-video iklan ini. Karena apa? Ya mereka sudah terbiasa dengan konten-konten pendek ini, dan mereka juga tertarik dengan nilai keestetikan dari iklan-iklan kami. Di sini kami tentunya akan bertujuan untuk menghasilkan video-video homemade dan authentic yang tentunya akan menarik perhatian remaja dari sisi keestetikannya dan juga kepraktisannya. Mungkin kami dapat menyediakan video-video berupa proses pembuatan kami dan packaging kami yang lucu dan lain-lainnya, sehingga dalam TikTok akan dibawa oleh algoritmanya sehingga terus-menerus keluar dalam FWP atau layar utama penonton, sehingga mereka tidak dapat melupakan bisnis kami, sehingga
Akhirnya mereka akan mengingat bisnis kami dan membuat mereka semakin penasaran. Akhirnya mereka akan membeli bisnis kami dan nama kami akan tersebar. Nah, yang selanjutnya adalah aspek keuangan, di mana yang pertama saya akan membicarakan tentang rencana produksi. Jadi, untuk produksi kali ini, di tiap minggunya kami akan menyiapkan sekitar 40 produk makanan, yang dimana 40 produk makanan ini akan dibagi lagi menjadi 10 buah lasagna, 10 makaroni skutel, dan 10 spaghetti bruli, dan juga 5 tiramisu yang berukuran PL258, itu merupakan ukuran aluminium foilnya, serta 5 buah puding yang berukuran 200 ml. Nah, berdasarkan wawancara yang sudah kami lakukan dengan Ibu Rosita, beliau menjelaskan bahwa beliau ini menjual dengan dalam jumlah atau skala yang besar. Namun kami sendiri memutuskan untuk berjualan dengan skala yang lebih kecil, yaitu dengan memotong menjadi bagian yang lebih kecil dan memasukkannya ke dalam aluminium foilnya. Nah, kemudian pada proses pengemasannya akan dikemas dengan paper bag yang tentunya akan kami desain sendiri dengan karakter kartun sebagai penyimpan packaging boxnya. Jadi tujuan ini untuk menarik minat pembeli, tentunya anak-anak dan juga remaja, supaya mereka lebih tertarik dan juga memiliki keinginan untuk membelinya kembali. Nah, selanjutnya adalah rencana anggaran yang kami buat. Jadi untuk harga jualnya lasagna sendiri dengan ukuran P258 aluminium foil, ukurannya kecil tentunya, itu seharga 25.000, dan makaroni skutel dengan ukuran yang sama pula harganya 25.000 juga, dan spaghetti bruli dengan harga yang sama 25.000 dan ukurannya juga sama. Tiramisu untuk dessertnya dengan harga 20.000, dan kemudian puding coklatnya seharga 10.000, dan tentu kami akan menjualnya sekitar 40 produk makanan di setiap minggunya. Dan untuk harga bahan bakunya, untuk lasagna sekitar 20.000, dan makaroni skutel 20.000, spaghetti bruli 15.000, dan tiramisu itu 17.000 kurang lebih. Dan yang terakhir adalah puding coklat, harga bahan bakunya sekitar 7.000. Jadi untuk total harga bahan baku yang kami catat itu sekitar 79.000 atau 80.000-an. Selanjutnya adalah perkiraan pemasukan, di mana jumlah yang kami sediakan itu tiap minggunya adalah 40 produk, dan total harga jualnya yang kami dapatkan dari lasagna, makaroni, spaghetti, tiramisu, dan puding itu semua totalnya adalah 850.000 di tiap minggunya jika terjual semua. Dan di total harga bahannya yang kami gunakan untuk bahan bakunya adalah sekitar 670.000. Jadi untuk total semua harganya yang kami dapatkan adalah 850.000, dan juga untuk total keuntungannya atau jumlah bersihnya itu sekitar 180.000. Nah, selanjutnya adalah perkiraan rugi atau laba. Perkiraan rugi. Nah, yang pertama adalah ekspirasi bahan bakunya. Jadi bahan baku dalam pembuatan makanan tersebut tentu memiliki masa expired atau masa kesegarannya masing-masing. Bisa dilihat dari daging atau keju dan bahan lainnya. Jadi jika bahan tersebut tidak habis sebelum tanggal yang ditentukan atau waktu yang ada, maka tentu bahan tersebut akan menimbulkan istilahnya busuk atau jamur yang udah nggak layak untuk diproduksi lagi, dan bisa menimbulkan kerugian. Misalnya kayak kita ambil contoh keju tersebut memiliki masa kesegaran kurang lebih sekitar 1 bulan. Jadi kalau misalnya keju tersebut belum habis sebelum waktunya, sebelum tanggalnya, maka keju tersebut akan menimbulkan jamur yang udah nggak layak untuk dimakan, untuk dikonsumsi oleh masyarakat. Jadi
tentu di situ kita akan mengalami kerugian juga, tentunya cukup besar ya, apalagi kita menyediakannya dalam jumlah yang banyak tentu untuk usaha catering ini. Jadi jumlah yang diperkirakan untuk kerugian tersebut sekitar 100 hingga 300 ribu. Nah, yang kedua adalah potensi kecelakaan dalam pengiriman. Jadi untuk pengiriman produk kami berencana untuk mengirimkan produk kami ini melalui jasa pegawai dari kami sendiri dengan kendaraan yang tentu kami sediakan juga. Jadi misalnya terjadi kecelakaan atau hal-hal yang tidak diinginkan, tentunya hal itu juga akan merugikan usaha kami karena kami akan kehilangan tenaga kerja, terus kehilangan tentu uangnya, juga butuh dana untuk memperbaiki kecelakaan yang tentunya akan menambahkan anggaran kami, dan juga yang terakhir akan menghambat proses usaha kami. Jadi tidak ada pengantar untuk mengantarkan barang-barangnya, jadi proses usahanya bisa saja dihentikan atau berjalan lebih lama dari yang ditentukan. Selanjutnya adalah perkiraan labanya. Yang pertama adalah pertumbuhan laba bersih. Nah, pertumbuhan laba bersih ini didapatkan dari pendapatan kami yang misalnya tiap minggu kami mendapatkan sekitar 180.000. Jadi misalnya kalau hal ini konstan atau terus berjalan di tiap minggunya kami mendapatkan 180.000, tentu akan meningkatkan perkiraan laba kami gitu, karena akan terus meningkat, dari modalnya juga sudah terpenuhi, dan itu bisa menimbulkan laba atau keuntungan kami. Nah, yang kedua adalah kenaikan jumlah konsumen. Tentunya untuk kenaikan jumlah konsumen ini biasanya datangnya nggak dalam waktu yang dekat atau perlahan, tapi datang dari sebuah ledakan, yang artinya bisa saja datang dari suatu proyek promosi di mana misalnya suatu kelompok mempromosikan usaha kami. Hal ini bisa membuat usaha kami dikenal oleh banyak orang, sehingga bisa mencapai audiens yang lebih luas. Jadi dari promosi yang dilakukan, bisa saja orderan yang kami dapatkan jauh lebih banyak dari yang dikirakan, dan ini akan menimbulkan tentunya laba atau keuntungan. Jadi apa sih kesimpulan dari seluruh presentasi kami hari ini? Kesimpulannya adalah usaha yang kami analisis itu merupakan usaha dalam bidang catering atau makanan yang dibangun oleh Ibu Rusita sejak awal masa pandemi. Lalu setelah mengobservasi usaha Ibu Rusita, kami membuat beberapa gagasan serta inovasi yang dapat mengembangkan usaha tersebut. Lalu dari gagasan dan inovasi itu, kami membuat kembali bisnis atau usaha dari Ibu Rusita tersebut menggunakan nama Italian Quiz yang menyediakan menu catering seperti Ibu Rusita, tetapi dalam ukuran yang lebih kecil dan harga yang lebih murah juga, sehingga pelanggan dapat dengan nyaman atau dapat menyesuaikan dengan harga serta ukuran yang mereka inginkan. Oke, sekian presentasi dari saya hari ini. Terima kasih atas waktu untuk mendengarkan presentasi ini. Semoga presentasi kami dapat bermanfaat. Sekian dan terima kasih. Bye-bye.